Shalom. Selamat hari Pentakosta untuk kita semua. Saya rindu kita menyapa kiri dan kanan, depan dan belakang, dan sampaikan selamat hari Pentakosta. Ya Bapak Ibu Saudara, perayaan Pentakosta, kendati pun kemarin kita sudah ibadah, tapi hari ini tak bosan-bosannya kita terus bersyukur, karena tanpa perayaan Pentakosta, gereja tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kekuatan dari sebuah mujizat besar yang Tuhan kerjakan bagi dunia dalam membaharui orang-orang pilihannya adalah memperlengkapi dengan Roh Kudus. Mungkin ada di layar Bapak Ibu Saudara, ada sebuah ilustrasi. Sebuah gambar ilustrasi yang menuntun kita untuk melihat pada tema di pagi ini. Roh Kudus memimpin dengan hikmat. Dari gambar ilustrasi ini coba kita lihat. Ada yang ganjil dari pandangan Bapak Ibu atau biasa-biasa saja? Dari gambar itu terlihat bahwa ada yang salah. Hal pertama itu ban gerobak yang berbentuk kotak. Tidak ada ya, kita temukan gerobak yang orang pasang bannya itu kotak. Terus yang tong lihat lagi di gambar ilustrasi itu, ban yang bulat yang sebenarnya kita selalu pasang di gerobak itu ditaruh di dalam gerobak dan dipakailah ban yang kotak itu. Terus coba tong lihat lagi ilustrasi orang yang mendorong dan menarik. Mereka seperti tidak punya inisiatif untuk menggantikan ban yang bulat itu dipasang supaya dong perlu tarik dan dorong. Karena itu pekerjaan yang sia-sia. Tapi dong menikmati. Nah Bapak Ibu Saudara yang diberkati dalam Tuhan, gambar ilustrasi ini memperlihatkan bahwa manusia lebih mengandalkan hikmat manusianya daripada hikmat Allah. Sehingga yang menjadi tujuan dalam hidup, pekerjaan, segala yang diusahakan tidak membuahkan hasil apa-apa. Karena tidak difungsikan sesuai dengan apa yang harus difungsikan. Kalau pakai hikmat Allah, maka sudah pasti mereka akan ganti ban itu. Tapi ini karena mau pakai hikmat manusia, mau pakai kepintaran sendiri, sehingga susah sendiri. Dan apapun yang dikerjakan sia-sia. Nah Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang hikmat Allah dan hikmat manusia, ada perbedaan. Yang disebut hikmat Allah adalah hikmat yang sejalan dengan ketetapan Allah. Sedangkan hikmat manusia adalah hikmat yang berasal dari Allah, namun dipakai manusia dengan kekuatannya sendiri dan tidak mengandalkan Allah. Jadi hikmat itu adalah pemberian Allah yang diberikan sebagai buah sulung Allah kepada manusia, sehingga manusia bisa berpikir secara logis mana yang dia tidak boleh lakukan dan mana yang dia harus lakukan. Tapi kalau manusia sampai menggunakan hikmat Allah dengan sembarangan, maka yang terjadi dia akan mengandalkan kekuatannya sendiri dan menyepelekan kekuatan Allah. Itu yang terjadi pada gambar ilustrasi itu, tetapi juga bagian pembacaan Alkitab yang kita baca hari ini. Bahwa kendati pun
manusia telah diurapi dengan Roh Kudus untuk memberikan kepadanya hikmat berpikir, hikmat bertindak. Tapi juga ada manusia yang didapati tidak mengandalkan Roh Tuhan dalam menyelesaikan segala persoalan dalam hidup. Rasul Paulus dalam pemberitaan Injil, ia mengkaitkan seluruh pemberitaan Injil dengan hikmat yang benar. Sehingga yang diharapkan dari setiap umat agar memahami berdasarkan hikmat yang dari Tuhan. Bagi Paulus, tugas memberitakan Injil kalau tidak mengandalkan hikmat Tuhan, ia merasa bahwa seperti membuang garam di laut, tidak mempunyai dampak apa-apa, tidak mempunyai arti apa-apa. Bahkan bagi Paulus, itu roh Allah, itu jiwa Allah. Sehingga dalam memberitakan Injil, kalau tidak pakai roh Allah, tidak pakai jiwa Allah, kelasuan akan terjadi, kemalasan, masa bodoh. Orang tidak mau pusingkan dengan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab sebagai seorang Kristen, baik dalam tugas pemberitaan Injil, tapi juga dalam tugas melaksanakan Injil Kerajaan Tuhan. Pada perikop ini Rasul Paulus menegur orang-orang Korintus atas kebodohan mereka. Sebab mereka lebih menyukai hikmat dari orang Yahudi dan orang Yunani. Di masa di mana Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Korintus, banyak ajaran yang juga disampaikan dari kalangan orang Yahudi tapi juga dari kalangan orang Yunani. Masing-masing mempunyai prinsip, masing-masing mempunyai ajaran, masing-masing mempunyai hikmat. Karena masing-masing juga mau mengandalkan kemanusiaannya, hikmatnya. Dan masing-masing juga mau dianggap penting. Kami dari kalangan Yahudi punya hikmat dan kami mau kamu melakukannya. Kami dari kalangan Yunani pun juga demikian. Sehingga umat sulit untuk bisa mengambil mana hikmat yang benar. Hikmat orang Yahudi kah, hikmat orang Yunani? Dan disinilah pekerjaan keras Paulus untuk menuntun umat untuk tidak menggunakan hikmat siapapun, tapi mari menggunakan hikmat dari Tuhan. Di mana hikmat orang Yunani atau orang Yahudi, mereka menggunakan hasil pemikiran mereka, hasil kepandaian mereka. Dan itu bukan milik Allah, itu bukan berasal dari Allah. Kalau bicara tentang kesombongan, bicara mulai dengan aku diri, itu berarti bukan hikmat yang bersumber daripada Allah. Sebab itu Paulus menunjukkan bahwa ini sangat berbahaya sekali jika orang Korintus mengikuti hikmat yang bukan berasal daripada Allah. Dan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya, berbicara tentang hikmat manusia akan juga membawa kita masuk dalam berbagai macam hal-hal yang juga membuat kita bisa membenarkan diri dan juga bisa membuat kita membanggakan diri. Di mana dalam suratnya ini Rasul Paulus menekankan sesungguhnya hikmat dari Allah saja yang dapat menuntun hidup. Hikmat daripada Allah saja yang dapat membawa kehidupan. Hikmat daripada Allah saja yang dapat membuat pengertian tentang karya Allah. Hikmat daripada Allah saja yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik.
Segala sesuatu yang bersumber daripada hikmat Allah itu senantiasa akan membuahkan buah-buah roh. Pada perayaan Pentakosta, segala yang menjadi curahan kasih Allah itu secara spontan Allah curahkan, Allah beri untuk digunakan, untuk difungsikan. Dan semua yang menjadi pemberian Allah itu terlihat dari buah-buahnya. Tidak terlihat dari pikiran saja atau tutur kata saja, tetapi dari sebuah tindakan nyata. Ketika kita menyungguhkan bahwa saya menggunakan hikmat dari Allah, maka itu akan terlihat dari bagaimana cara kita berbicara dan juga bagaimana cara kita bertindak. Karena bicara dan bertindak harus sejalan. Bapak Ibu Saudara, dalam perenungan kita pada perayaan Pentakosta yang kedua ini, hal pertama yang mau diingatkan bagi kita, bahwa Tuhan menuntun kita untuk jangan sekali-kali kita berdiri atas hikmat masing-masing. Sekali lagi kita diminta untuk jangan menggunakan atau berdiri pada hikmat kita masing-masing, atau mengandalkan kepintaran atau kepandaian. Karena bahayanya adalah tidak akan ada orang yang mau bersandar pada Tuhan. Karena prinsip tidak mengandalkan Tuhan itu berarti bahwa dia merasa dia bisa mengatasi persoalannya. Dia merasa bahwa dia hebat. Dia merasa bahwa tidak perlu melibatkan orang lain. Saya mampu untuk menyelesaikannya sendiri karena saya punya hikmat. Tapi coba kita lihat ilustrasi tadi. Orang yang tidak menggunakan hikmat, mereka menyusahkan diri mereka sendiri. Mereka tidak akan sampai pada tujuan yang dicapai. Kendati pun nanti akan sampai, tapi itu butuh proses yang lama dan buang-buang energi dan tenaga. Karena kebodohan, itulah hikmat yang digunakan oleh manusia. Senantiasa terlihat pintar, tapi dalam prakteknya itu bodoh. Nah Bapak Ibu yang diberkati dalam Tuhan, kita tidak mau diklaim sebagai orang-orang yang bodoh, karena kita sudah menerima hikmat yang bersumber daripada Tuhan. Nah pertanyaannya bagi Bapak Ibu Saudara dan saya, dalam merenungkan bagaimana supaya sikap saya tidak dikatakan seperti orang yang berdiri pada hikmat saya sendiri. Bagaimana menjadi orang Kristen yang dipimpin oleh Roh Allah. Hal pertama, orang Kristen yang dipimpin oleh Roh Allah adalah orang Kristen yang tidak dipengaruhi oleh roh duniawi. Dalam ilustrasi pada gambar telapak tangan itu, ada sejumlah penawaran yang juga membuat kita tergiur, terperangkap, dan mungkin juga kita sudah tidak bisa lagi menarik diri dari tawaran itu. Ada harta, ada tahta. Siapapun kita di dunia ini, ketika ditawarkan itu kita tolak. Bagi kita, ini yang saya perlukan. Tapi tanpa kita sadari, kalau kita tidak menggunakan Roh Allah di dalam mengelola harta itu, tahta itu, jabatan itu, maka kita akan dipandang sebagai orang yang hanya mencari keuntungan. Kita akan dipandang sebagai orang yang hanya mementingkan kepentingan pribadi. Itu ciri orang Kristen yang dipengaruhi oleh roh dunia. Yang sebenarnya kalau kita bilang
Saya tidak berdiri pada pengertian saya sendiri, pada hikmat saya sendiri. Maka cara hidupnya, ia akan benar-benar mempraktekkan seperti apa yang Yesus buat. Pengaruh daripada Roh Allah itu akan menggelisahkan hatinya, akan memandang misi Allah itu sebagai sarana dari sebuah pilihan, bahkan itu prioritas. Jadi di dalam melaksanakan pelayanan dimanapun, pelayanan di dalam rumah tangga, pelayanan di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam gereja, pelayanan di dalam masyarakat, pelayanan dimanapun, kita melihat bahwa figur Yesus dalam bermisi, dia tidak pandang bulu. Dia tidak melihat siapa itu orang, dari kalangan mana dia. Tetapi Yesus menyentuh dan membebaskan manusia supaya memiliki sebuah kemerdekaan yang sejati di dalam Tuhan. Memiliki hikmat Tuhan adalah memiliki roh yang bersumber daripada Allah, yang siap untuk melaksanakan misi Allah. Perenungan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bahwa Allah mengingatkan kita supaya tidak satupun orang bermegah akan dirinya, namun hendaknya bermegah di dalam Tuhan. Sekali lagi kita diingatkan untuk jangan pukul dada, jangan menganggap diri lebih hebat. Melihat ilustrasi sebuah gambar bahwa manusia itu sangat kecil. Allah tinggal tekan saja kau telah berdaya. Manusia tidak mempunyai kekuatan apapun. Karena yang memperdayakan manusia, yang menghidupkan manusia, yang menolong manusia, yang memperbaharui manusia adalah Allah sendiri. Dalam kekuatan kuasanya. Sehingga kalau tong sombong, tong ingat bahwa ada tangan nanti yang kasih turun tombong kesombongan. Jangan kau terlalu hebat, jangan kau terlalu sombong sudah. Karena di atas kau itu ada. Sehingga kita terus diperbaharui untuk tidak bermegah di dalam kemegahan kita. Yang seharusnya orang yang menggunakan hikmat Allah, dia harus bermegah di dalam Tuhan. Segala sesuatu yang dia kerjakan itu dia akan bilang bahwa ini semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Baik yang saya berikan tentang waktu saya, tentang pekerjaan pelayanan saya, tentang apapun itu. Mari kita mengarahkan itu semua ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena kalau sedikit saja kita bermegah, atau sedikit saja saya bilang bahwa ini karena saya. Kalau saya maju di depan ini, barang-barang di belakang ini akan jadi. Pernyataan ini kendati pun itu kita bilang, itu saya hanya basa-basi saja. Tapi itu mempunyai roh. Jadi segala sesuatu yang kita bicara itu kita pikir 2 kali. Karena tanpa kita sadari kita sudah mengambil alih fungsikan tugas Tuhan. Dan tanpa kita sadari kita sementara mau supaya orang lain memuji kita, membanggakan kita tentang apa yang kita buat. Bapak Ibu Saudara, bagi Paulus, orang yang menggunakan hikmat duniawi, hidupnya tidak dikuasai roh Allah yang diberikan Allah dalam hidupnya. Dan tanda-tanda bahwa orang yang dikuasai oleh roh Allah, seperti Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Dalam dirinya itu ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan dan penguasaan diri.
Kita tidak bisa bilang bahwa saya hanya cukup punya kasih. Tapi kelengkapan senjata roh di dalam kehidupan manusia, semua ini harus kita minta kelengkapan ini dari Tuhan. Kita tidak bisa bilang saya cukup punya sukacita saja. Karena semua ini masih punya kaitan satu terhadap yang lain. Sehingga kalau tidak ada kelengkapan itu di dalam diri kita, maka kita masih mengandalkan hikmat kita. Kalau tidak ada buah-buah itu di dalam hidup kita, mari kita minta Tuhan ampuni saya. Karena saya terlalu bermegah dalam diri saya terlalu menjadi orang yang lebih pintar dari Tuhan. Sehingga Tuhan tidak mewariskan buah-buah roh itu dalam hidup saya. Kita harus cepat bertobat dan minta pengampunan dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, karena ketika kita mengandalkan roh pemberian Allah, maka kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Masing-masing punya karunia. Karunia yang dipakai itu adalah karunia untuk memberitakan firman, karunia untuk berdoa, karunia untuk melayani, karunia untuk bekerja, karunia untuk memimpin. Setiap kita mempunyai karunia-karunia itu. Dan karunia itu harus terus dibaharui dengan kekuatan roh Tuhan. Sehingga dengan karunia itu kita akan satukan menjadi sebuah kesatuan di dalam persekutuan untuk membangun pelayanan Tuhan. Karena kalau masing-masing memegang ego dan berkata saya tidak akan menggunakan saya punya karunia ini untuk melayani Tuhan. Atau saya cukup, saya melayani dengan cara saya. Yang Tuhan mau kita mau pakai itu untuk menjadi sebuah pemberian bagi Tuhan di dalam pelayanan kita. Pakai karunia kita masing-masing itu untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Dalam perayaan Pentakosta yang kedua ini, marilah kita mengandalkan roh Allah. Supaya setiap apapun yang kita lakukan, setiap apapun yang kita rencanakan, setiap apapun yang kita putuskan, ketika mengandalkan roh Allah, maka hikmat Allah dapat bekerja atas diri Bapak Ibu Saudara dan saya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tidak ada yang lebih mengetahui hikmat Allah selain roh Allah sendiri. Karena itu, biarlah roh Allah menuntun setiap langkah hidup kita. Supaya kita ketika menapaki hari-hari hidup yang penuh dengan pergumulan, hari-hari kehidupan yang penuh dengan berbagai beban-beban kerja, mau kerja di gereja kah, mau kerja dimanapun, semua diberikan tanggung jawab. Dan mari kita meminta roh Allah supaya kita bisa memanajemenkan, kita punya diri, menempatkan diri dan memprioritaskan diri, mana yang saya harus dahulukan. Karena tidak mungkin kita mau bekerja di dalam pekerjaan Tuhan lalu mengabaikan pekerjaan rutin kita. Tetapi di dalam momen-momen di dalam pelayanan Tuhan ini, kita ketika minta hikmat Tuhan, Tuhan, hari ini saya mau melayani Tuhan. Berikanlah saya punya waktu supaya saya bisa memfokuskan diri dalam pelayanan. Setelah itu baru saya bisa mengerjakan tugas saya yang lain. Ketika kita mengandalkan hikmat Tuhan, kita meminta supaya Tuhan memimpin kita di dalam roh dan janjinya pasti siapapun itu, dia akan mendapatkan bahwa dia bisa melakukan semuanya karena pimpinan Tuhan. Mari Bapak Ibu, perayaan Pentakosta yang kita rayakan ini tidak hanya menjadi sebuah rutinitas belaka, tetapi maknanya itulah yang harus kita praktekkan dalam hidup. Kekuatan Roh Kudus yang membaharui kita lah yang akan menyanggupkan kita untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang melayani dengan hikmat,
menjadi kepala keluarga yang juga bekerja dan bertanggung jawab di dalam keluarga dengan hikmat, menjadi seorang ibu di dalam rumah tangga, istri, melaksanakannya juga di dalam hikmat. Siapapun kita, ketika menggunakan hikmat Tuhan, maka Roh Allah akan memimpin untuk melaksanakannya di dalam kepenuhan dan janji Allah. Roh Kudus memberkati kita sekalian. Dan selamat merayakan Pentakosta. Amin.